Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Sangko Syafitri dengan NIM 25035027 akan menjelaskan materi tentang resum, yaitu penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Baik, yang pertama yaitu adalah pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling berkaitan secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, sistem pendidikan nasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Nah, yang dimana sistem ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara efektif dan merata. Nah, pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta kreatif dan mandiri. Nah, selanjutnya yaitu ada prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang pertama yaitu ada pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. Yang kedua yaitu pendidikan tidak diskriminatif serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga, pendidikan merupakan proses pemberdayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat. Yang keempat yaitu pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Yang kelima yaitu pendidikan dilaksanakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung. Nah, selanjutnya yaitu jalur pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Nah, menurut sistem pendidikan nasional, pendidikan diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu yang pertama pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Contohnya sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA, dan perguruan tinggi. Yang kedua yaitu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang dilaksanakan di jalur formal sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal. Contohnya kursus, pelatihan keterampilan, sanggar belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat. Dan yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung dalam keluarga dan lingkungan masyarakat secara alami. Contohnya, pendidikan karakter dalam keluarga, pembiasaan sikap sopan santun, dan pendidikan agama di lingkungan keluarga. Selanjutnya yaitu jenjang pendidikan nasional. Yang pertama ada pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah. Pendidikan dasar terdiri atas sekolah dasar atau sederajat, sekolah menengah pertama atau sederajat. Selanjutnya yaitu pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik. Contohnya ada SMA, MA, SMK. Yang ketiga yaitu ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program, yang itu yang pertama ada diploma, sarjana atau S1, magister atau S2, dan doktor atau S3. Nah, komponen sistem pendidikan nasional. Beberapa komponen penting dalam sistem pendidikan nasional meliputi yang pertama peserta didik. Peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Yang kedua yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Tenaga kependidikan bertugas mendukung penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, serta bahan pembelajaran digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat yaitu ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana berfungsi mendukung proses pembelajaran agar berjalan dengan baik. Yang kelima yaitu evaluasi pendidikan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses pendidikan dan pencapaian tujuan pembelajaran.
Adapun peran pemerintah dan masyarakat. Nah, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara. Selain itu, masyarakat juga berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan pendidikan melalui partisipasi dalam kegiatan sekolah, pengawasan, serta penyediaan lingkungan yang mendukung proses belajar. Nah, baik, adapun kesimpulan dari materi tersebut, penyelenggaraan sistem pendidikan nasional merupakan upaya terpadu yang melibatkan berbagai komponen pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional diselenggarakan melalui jalur formal, non-formal, dan informal yang saling melengkapi. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan sistem pendidikan yang baik, diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.